Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3E PAI Fikih dari kelompok 5 PMDI yang beranggotakan Fauzi Rahman, Naufal Junaldi, dan Wahyu Amri Rahmadani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Sayyid Ahmad Khan dan teologi baru. Sayyid Ahmad Khan dan teologi baru. Pembahasan pertama yaitu biografi Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan dilahirkan di Delhi tanggal 17 Oktober 1817 dan menurut keterangan ia berasal dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah bin Ali. Neneknya Sayyid Hadi adalah pembesar istana di zaman Al-Maghir. Ia mendapat pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain bahasa Arab, ia juga melalui bahasa Persia. Ia rajin membaca buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ketika berusia 18 tahun, ia bekerja pada Serikat India Timur. Kemudian bekerja pula ia sebagai hakim. Tetapi pada tahun 1846, ia kembali ke Delhi dan mempergunakan kesempatan itu untuk belajar. Pada usianya yang panjang sekitar 80 tahun, dapat dibagi dalam 4 periode. 20 tahun yang pertama adalah masa pendidikannya. 20 tahun berikutnya ditandai dengan kesuksesannya sebagai pegawai peradilan di gabungan provinsi. 20 tahun berikutnya merupakan masa minatnya kepada aktivitas kesejahteraan umum, khususnya pendidikan masyarakat Islam. Kemudian periode keempat merupakan masa paling penting dalam hidupnya. Dalam periode inilah ia mendapatkan reputasi sebagai pemimpin politik dan pendidikan Islam India terbesar selama abad 19. Dan ia menciptakan sarana pendidikan masa panjang bagi negerinya dengan mendirikan The Anglo-Mohammedan Oriental College di Aligarh dan Perhimpunan Ilmuwan, serta mengadakan konferensi pendidikan Islam seluruh India. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menyambung presentasi dari Fauzi. Selanjutnya yaitu yang B, Gerakan Pemberontakan Sayyid Ahmad Khan. Bagi Sayyid Ahmad Khan, tidak ada perbedaan antara ilmu Barat dengan ilmu Islam, karena membuat dikotomi seperti itu secara historis tidak berlandasan. Menurut Ahmad Khan, ketika umat Islam berkuasa, mereka unggul dalam berbagai macam ilmu. Pada saat itu, umat Islam berpikir bahwa ilmu, baik ilmu sekuler maupun yang agama, sejalan dengan spirit Islam. Pada masa kegelapan, orang Eropa tidak merasa enggan untuk mempelajari yang telah diwariskan oleh umat Islam, sehingga mereka unggul. Mereka unggul karena mereka tidak enggan untuk mempelajari apa yang diwariskan oleh umat Islam di berbagai ilmu, seperti ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menurut Ahmad Khan, kini giliran Eropa yang harus membayar hutangnya kepada umat Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern adalah hasil kreasi dari manusia. Oleh karena itu, akal mendapat penghargaan tinggi bagi Sayyid Ahmad Khan. Akan tetapi, sebagai umat Islam yang percaya kepada wahyu, Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa kekuatan akal bukan tidak terbatas. Menurut Ahmad Khan, penafsiran ajaran-ajaran Islam itu sangat terkait dengan waktu dan tempat. Yang langgeng dalam Islam ialah etika dasar, sedangkan karakter luarnya selalu dapat berubah sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Pada abad 19, Sayyid Ahmad Khan terpengaruh kuat oleh rasionalisme dan filsafat. Sayyid Ahmad Khan menggariskan apa yang diistilahkannya sebagai kriteria, dalam tanda kutip, kesesuaian dengan alam, untuk menilai kandungan sistem-sistem kepercayaan agama dan menyimpulkan bahwa Islam secara gamilang memberikan justifikasi pada dirinya sendiri dengan prinsip ini. Dengan demikian, menurutnya, akal adalah standar yang lebih tinggi.
dalam menyungguhkan kandungan positif Islam sambil mencoba mengintegrasikan pandangan hidup ilmiah modern dengan doktrin Islam. Syed Ahmad Khan juga membangkitkan dan bersandar kepada ajaran-ajaran filosof Islam zaman pengetahuan. Untuk merealisasikan ide-ide pembaruannya, Ahmad Khan menempuh jalur pendidikan. Bahkan, karena perhatiannya yang begitu besar terhadap pendidikan bagi umat Islam di India pada masa itu, dia memperoleh gelar sebagai pembaharu pendidikan dan petak dasar modernisme di India. Tahun 1885, Ahmad Khan juga mendirikan Muhammadan Educational Conference Program. Lembaga ini ialah 1. Mempromosikan pendidikan Barat kepada umat Islam di India. Yang kedua, memperkaya bahasa Urdu melalui penerjemahan karya-karya ilmiah. Ketiga, menerapkan bahasa Urdu sebagai bahasa kedua pada semua kantor di sekolah swasta. Yang keempat, menekankan kepentingan pendidikan wanita demi keseimbangan pengembangan intelektualitas generasi yang akan datang. Dan terakhir, menyusun kebijakan bagi orang-orang Islam yang belajar di sekolah tinggi Eropa. Selanjutnya yaitu teologi Islam berhadapan dengan modernitas. Ketika Inggris telah mulai menanamkan kekuasaannya di India dan kemajuan peradaban Barat telah mulai dirasakan rakyat India, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Hindu. Umat Hindu lebih respon terhadap peradaban Barat dibandingkan dengan umat Islam, sehingga yang disebutkan pertama mendapat peluang yang lebih besar untuk bekerja pada kantor-kantor yang didirikan oleh Inggris. Untuk menghadapi kondisi di atas, di India muncullah tokoh pembaharu, yaitu Sir Syed Ahmad Khan. Dia bukanlah satu-satunya tokoh pembaharu di India, karena sebelumnya telah muncul tokoh-tokoh pembaharu seperti Syekh Waliullah, Syekh Abdul Aziz, Syed Ahmad Syahid. Namun demikian, Syed Ahmad Khan lah tokoh pembaharu yang telah merintis pendirian MAOC, Muhammadan Anglo-Oriental College, di Aligarh, sebagai lembaga yang memiliki peranan penting dalam upaya-upaya merealisasikan ide-ide pembaharuan Syed Ahmad Khan. Gerakan pembaharuan dalam Islam pada hakikatnya merupakan usaha kritik diri umat Islam dan perjuangan untuk menegaskan bahwa Islam selalu relevan dan berkontribusi dalam menghadapi situasi-situasi baru yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Gerakan pembaharuan tersebut telah melewati sejarah yang panjang. Di India, misalnya, yang dalam perjalanan sejarahnya dipengaruhi oleh 3 invasi besar: invasi bangsa Arya, invasi agama Islam, dan invasi Inggris. Sir Syed Ahmad Khan tumbuh dalam kondisi sosial kultural di mana pasukan Inggris menguasai India dan menaklukkan kerajaan Mongol, kerajaan yang berkuasa pada masa itu, sehingga kerajaan Mongol mandul dan posisi raja hanyalah simbol tanpa otoritas. Raja hanyalah boneka yang menjalankan kebijakan pemerintahan Inggris. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.